Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Upaya menggenjot pariwisata domestik membutuhkan sektor transportasi yang mumpuni. Dengan situasi pandemi yang belum mereda, bagaimana memastikan moda transportasi tetap aman dan nyaman untuk digunakan? Seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan di berbagai moda transportasi dan tempat wisata? Aman transportasi di saat pandemi, topik ini akan menjadi pembahasan kami bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan anggota Watim Pres RI sekaligus Ketua Dewan Penasihat Pertiwi Indonesia Putri Kuswisnu Wardani sesaat lagi. Menurut saya ini justru penurunan ini justru menjadi momentum kita untuk konsolidasi, momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menjelaskan pemulihan sektor pariwisata bisa dilakukan asalkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di destinasi wisata maupun di sektor transportasi. Pertama adalah menjalankan protokol kesehatan dengan baik di berbagai macam subsektornya ya, misalnya hotel, restoran, dan lain-lain gitu ya. Pelaksanaan inilah yang paling menjadi strategis sehingga persepsi daripada calon wisatawan lokal dan nantinya internasional melihat bahwa wah, Indonesia ini pelaksanaannya baik, pelaksanaannya aman, pelaksanaannya benar dalam pelaksanaan. Begitu juga dengan perjalanannya, penerbangannya dan lain sebagainya. Itu juga menjadi hal yang sangat penting dan menjadi strategis dalam pemulihan pariwisata. Karena pariwisata itu bisa bangkit kembali dengan adanya pergerakan manusia, ya kan? Industri penerbangan dan pariwisata berangsur bangkit seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat untuk berpergian keluar kota meski pandemi COVID-19 belum berakhir. Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia mengklaim terjadi peningkatan signifikan jumlah penumpang pesawat dan pergerakan maskapai penerbangan pada bulan Agustus ini. Industri penerbangan dan pariwisata mulai bergairah kembali setelah sempat lesu akibat pandemi COVID-19. Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau INAKA menyebutkan terjadi peningkatan jumlah pergerakan penumpang bandara maupun maskapai pesawat pada bulan Agustus. Berdasarkan data PT Angkasa Pura II, terjadi kenaikan penumpang pesawat udara hingga 41%. Meningkatnya gairah berwisata masyarakat diyakini berkat program Safe Travel Campaign yang dilakukan INAKA bekerja sama dengan pelaku usaha perhotelan. Oleh karena itu, Safe Travel Campaign ini sejalan dengan apa yang menjadi inisiasi pemerintah agar kita bisa mengembalikan pergerakan utamanya di dalam industri penerbangan ini. Alhamdulillah setelah sesi 2 kemarin saya dapat info dari teman-teman dari Angkasa Pura II, pergerakan pada tanggal 14 Agustus itu sudah mencapai angka psikologis 500 pergerakan per hari. Jadi tentu kami semua berharap bahwa campaign ini benar-benar memberikan manfaat dalam mengembalikan kegiatan airline seperti di tahun-tahun sebelumnya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendukung kampanye Safe Travel yang dilakukan bersama INAKA ini. Sebab industri pariwisata dan perhotelan sangat tergantung dengan aktivitas penerbangan. PHRI tengah merancang strategi lain agar minat berwisata kembali bergairah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita bicara rute Yogyakarta, dari Jakarta, Citylink itu punya 2 stasiun pemberangkatan di Cengkareng dan di Halim. Kemudian juga Citylink punya rute. Ini sekaligus saya campaign kepada rekan-rekan media bahwa Citylink punya rute untuk outbound dari Yogyakarta itu ke beberapa destinasi di Sumatera seperti di Pekanbaru, kemudian di Kalimantan ada Banjarmasin, ada Balikpapan, kemudian ada Ujung Pandang. Jadi ada beberapa rute kita yang memang sangat potensi dari Yogyakarta sehingga kita melihat peluang ini bahwa Yogyakarta ini sangat menarik untuk kita lakukan campaign gitu.
Kampanye Safe Travel digulirkan Inaka bersama PHRI dan pengelola bandara untuk meyakinkan masyarakat mau bepergian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, mulai dari keberangkatan, saat di perjalanan, hingga kedatangan. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Puja Lestari, Metro TV. Bagaimana memastikan moda transportasi tetap aman dan nyaman digunakan di tengah pandemi? Saya akan membahasnya bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan anggota Watimpres sekaligus Ketua Dewan Penasehat Pertiwi Indonesia, Putri Kuswisnuwardani. Selamat malam, Pak Menhub, Mbak Putri. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Budi Karya Sumadi terlebih dahulu. Pak Budi, untuk memulihkan industri pariwisata dibutuhkan trust dan juga confidence masyarakat untuk mau berwisata di tengah pandemi. Apa langkah Kemenhub untuk membangun trust dan confidence masyarakat itu, Pak? Ya, pertama kami selalu berkoordinasi dengan stakeholder, khususnya Kementerian Pariwisata. Dan kita membangun trust dengan memberikan suatu regulasi yang memastikan bahwa protokol kesehatan itu dilakukan melalui beberapa Permen 18 dan 40. Karena dengan adanya Permen itu, maka semua moda angkutan diatur protokol kesehatan, khususnya berkaitan dengan jarak satu penumpang dengan penumpang yang lain. Nah, sehingga kita harapkan ada satu trust dari masyarakat. Ya, katakan di dunia penerbangan sebelumnya 50%, kita lihat bahwa semakin baik dan dengan teknologi HEPA kita tingkatkan menjadi 70%. Ya. Nah, ini menjadi suatu hal. Yang lain adalah dengan dasar regulasi itu kami koordinasikan dengan gugus tugas dan itu diikuti oleh gugus tugas dan stakeholder yang ada di bandara, apakah itu gugus tugas, operator bandara, ada juga outbound, ada juga polisi, semuanya menjalankan protokol kesehatan. Harapannya apa? Harapannya ada trust, dan setelah trust itu sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa trust ini membawa keinginan ingin pergi, dan keinginan pergi ini terbukti bahwa minggu lalu 500 penerbangan, minggu ini saya dengar 800 penerbangan. Berarti memang ada trust tambahan yang terjadi di Soekarno-Hatta. Saya pikir ini juga terjadi di bandara-bandara lain tujuan wisata seperti Bali dan Jogja. Oke. Pak Menhub, tadi Anda sudah menyebutkan kalau dalam Permenhub nomor 41 tahun 2020 yang memuat sejumlah pelonggaran, misalnya tadi kapasitas penumpang pesawat dari sebelumnya 50, sekarang sudah menjadi 70%. Saya ingin tahu Pak, apa sebetulnya dasar dinaikkan kapasitasnya dan apakah sudah diperhitungkan risikonya? Ya, kami melakukan itu tidak sendiri. Yang pasti kita melalui satu FGD, pertama kali kita lakukan dengan universitas. Seperti tadi siang kami dengan UI lakukan. Setelah itu, bahan diskusi itu kita bawa ke forum yang lebih besar, yang dipayungi oleh gugus tugas, di mana di sana semua kementerian itu hadir. Nah, sehingga pada saat itu kita diskusikan tentang kenaikan dari Kemenkes, selaku anggota membenarkan bahwa di pesawat itu ada teknologi HEPA, sirkulasi AC yang memberikan suatu perlindungan virus tidak menjalar seperti AC biasa. Akhirnya disetujui menjadi 70%. Jadi memang melalui suatu diskusi internal kami dengan universitas, setelah itu kita share kepada satu kelompok di mana di situ ada stakeholder daripada yang membawai COVID-19 di bawah koordinator dari gugus tugas. Baik, Ibu Putri, tadi Pak Menhub menyebutkan bahwa tanda-tanda bahwa pariwisata kita sudah mulai
cukup pulih begitu ya, terlihat dari jumlah penerbangan. Minggu lalu 500 penerbangan, kemudian minggu ini 800 penerbangan. Sekarang ini usaha dari sisi regulasi sudah harus dilanjutkan lagi oleh pelaku industri pariwisatanya. Nah, apa strategi yang bisa dilakukan oleh pelaku industri pariwisata supaya lebih meyakinkan lagi masyarakat untuk mau berlibur, berpergian? Kerjasama juga dengan Indonesia Maju dan Prakarsa Nusantara dan juga KL-KL terkait ya, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementerian Parekraf, Kementerian Kominfo ya. Kami mengajak komunitas khususnya perempuan ya, karena ibu-ibu ini mungkin merupakan sosok yang paling khawatir duluan ya, kalau misalnya mau membawa keluarga atau anak-anaknya hendak berlibur itu masih merasakan kekhawatiran. Jadi kami berusaha untuk memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok perempuan ini ya, untuk memberikan trust atau kepercayaan bahwa pelaku-pelaku pariwisata ini sudah cukup siap. Ya, dan memang dari gugus tugas ya sudah terus memberikan edukasi kepada para pelaku usaha pariwisata yang sudah mulai secara bertahap membuka itu untuk bisa menerapkan protokol COVID dengan patuh dan baik ya. Jadi pemakaian masker, pencucian tangan pada saat masuk ke lokasi-lokasi pariwisata, hotel, restoran dan sebagainya. Kemudian menjaga jarak juga di dalam katakan duduk di restoran. Ya. Dan satu lagi adalah ini saya baru belajar juga kemarin dari Pak Menristek, bahwa daya tahan tubuh itu merupakan salah satu faktor penunjang tertular tidaknya COVID ini. Jadi ada sebuah formula, yaitu tingkat keparahan virus pada pembawa dikalikan jumlah orang yang berinteraksi dibagi dengan daya tahan tubuh orang tersebut. Ya, jadi artinya apa? Mungkin kenapa petugas kesehatan banyak yang terkena karena memang interaksinya jauh lebih banyak daripada masyarakat normalnya ya. Dan juga tingkat keparahannya kan tentunya dari satu pasien dengan yang lain juga berbeda-beda tingkatannya. Dan salah satu yang kita bisa lakukan adalah daya tahan tubuh kita. Jadi selain protokol kesehatan, mungkin juga mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi jamu-jamu ya yang memang sudah dianggap sebagai imunomodulator ya, itu seperti jahe merah, ensinosea, kunyit dan lain sebagainya. Ini bisa justru diadopsi oleh pelaku pariwisata. Oke, pelaku pariwisata sudah menjalankan kewajibannya, Bu, menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga meningkatkan imunitas tubuhnya. Tapi bagaimana tugasnya bukan hanya pelakunya saja, tapi juga masyarakatnya, wisatawannya, agar mau diajak untuk disiplin, mau diajak untuk patuh. Nah, strategi untuk mengedukasi, melibatkan masyarakat, wisatawan untuk bisa juga ikut mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin, seperti apa, Bu Putri? Ya, jadi ada formalnya di mana pemerintah sendiri melalui satuan gugus tugas itu juga melibatkan dalam hal ini aparat kepolisian dan TNI untuk ikut serta di dalam mensosialisasikan protokol kesehatan itu, karena belum semua masyarakat itu paham harus seperti apa. Ya, dan secara informal itu seperti yang kami lakukan, Pertiwi Indonesia dan Perempuan Indonesia Maju mengajak kelompok-kelompok khususnya perempuan untuk bisa mengedukasi keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Jadi mereka tidak perlu
merasa khawatir kalau mereka mempunyai bekal pengetahuan yang cukup, ya, yang baik. Oke, dengan edukasi kemudian penerapan protokol kesehatan, apalagi Pak Menhub yang bisa dilakukan, terobosan yang bisa dilakukan untuk mendukung, mengakselerasi pemulihan sektor pariwisata kita, terutama dari aspek transportasi. Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa. Prime Talk akan kembali usai jeda. Kembali bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Kami masih bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan anggota Watimpres sekaligus Ketua Dewan Penasihat Pertiwi Indonesia, Putri Kuswisnu Wardani. Saya kembali ke Pak Menhub. Pak Menhub, selain penerapan protokol kesehatan, apa saja terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan sektor pariwisata Indonesia, terutama dari aspek perhubungan, Pak? Ya, satu, kami selalu berinteraksi dengan stakeholder agar menangkap, memetakan permasalahan dan memberikan solusi. Seperti kita juga melakukan beberapa hal yang sifatnya memberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Tetapi lebih jauh dari itu, kita juga menyiapkan infrastruktur. Pak Presiden secara tegas menyampaikan bahwa kita fokus pada 5 Bali baru. Sehingga kita membangun dermaga, membangun kapal di Danau Toba, kita membangun bandara baru yang begitu besar di Jogja, memberikan fasilitas di Jogja, di Mandalika juga kita mendorong kegiatan infrastruktur, di Labuan Bajo kita membuat bandara dan pelabuhan, dan juga di Manado. Bahkan Toraja yang selama ini sulit dijangkau, sekarang kita sudah membangun bandara, sehingga dari Makassar ke Toraja yang tadinya 9 jam cukup dengan 30 menit ya. Jadi ada bandara baru di situ. Jadi ini menjadi concern, dan Pak Presiden memang sesuai dengan arahan pada ulang tahun RI bahwa di saat pandemi ini justru kita membuat suatu terobosan, inovasi, sehingga ada semangat baru untuk memberikan dukungan pada dunia pariwisata. Jadi bukan justru mengerem, menghentikan proyek-proyek Bali baru, tapi justru ini adalah kesempatan yang baik untuk mempercepat ya Pak? Betul. Jadi satu sisi kita membuat regulasi agar protokol kesehatan itu tetap dijaga, supaya jangan sembarangan, ya. Tetapi soal membangun itu tetap, karena dana yang sudah diamanahkan kepada Kementerian Perhubungan hampir 35 miliar ini harus jalan. Dan setiap minggu kami melakukan suatu kontrol agar progres pembangunan dari apakah itu bandara, pelabuhan, kemarin saya ke Bali membangun pelabuhan, itu berjalan dengan lancar. Baik, oke. Bu Putri, berbagai upaya stimulus juga diberikan oleh pemerintah untuk memulihkan sektor industri pariwisata Indonesia. Sebetulnya apa stimulus dan juga upaya apa lagi yang menurut Anda paling efektif untuk menarik wisatawan untuk lebih cepat lagi memperbaiki sektor industri pariwisata kita? Ya, tentunya nomor satu adalah kepercayaan daripada calon wisatawan kita bahwa ini sudah saatnya dan mereka merasa aman dan nyaman untuk berpergian bersama keluarga maupun katakan anak-anak mereka untuk pergi. Nah, komunitas Pertiwi Indonesia, kami juga di Watimpres mendorong keluarga dan wisatawan untuk mulai kembali setelah sekian lama tidak keluar rumah, menikmati tempat-tempat tujuan wisata. Dan yang pertama ini kami memang melaunching apa yang kita sebut BIMU atau Bali I Miss You. Ya, karena tentunya Bali sebagai pendatang atau penyerap devisa sekitar 50% dari wisata Indonesia juga terkena paling besar ya dampaknya. Jadi ini yang kita ingin coba mulai dulu sebelum kita pergi ke 5 destinasi prioritas seperti Borobudur, Toba, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Nah, kita juga
luncurkan program atau ikon pergi sehat, pulang sehat. Ya, jadi jangan sampai mereka kan tidak mau nih calon turis ini tidak mau kalau mereka pergi dalam keadaan sehat lalu pulang khawatir bahwa mereka terkena. Ya, jadi tentu ada panduan-panduan yang kami coba keluarkan melalui komunitas-komunitas bagaimana tips-tips untuk bepergian dengan aman. Pergi sehat, pulang juga harus sehat. Baik, ada program pergi sehat, pulang sehat, kemudian juga Rindu Bali. Yang terpenting adalah kerjasama dari semua pihak untuk menyukseskan program ini. Terakhir saya akan ke Pak Menhub. Pak Menhub, tidak hanya edukasi yang diberikan, tetapi pemerintah juga dan kepala daerah juga memutuskan untuk menerapkan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Nah, kalau dari transportasi, Pak, bagaimana mekanisme sanksi terhadap operator jasa transportasi yang ketahuan melanggar protokol kesehatan? Ya, memang regulasi itu memang ada suatu aturan-aturan yang kita buat, dan aturan-aturan itu kita atur juga ada sanksi-sanksinya. Jadi jelas untuk penerbangan, untuk kereta api, bahkan untuk semua moda ini kita bahas detail tentang regulasi itu. Karena apa? Setelah kita tetapkan, maka stakeholder harus ikut. Kalau tidak, maka sanksilah yang dilakukan. Tetapi memang sanksi ini bukan hendak memukul stakeholder, tetapi mendidik, ya. Jadi ada sanksi, teguran lisan, teguran tertulis, teguran untuk menghentikan operasi, bahkan kalau sangat berat kita akan menghentikan lisensi untuk penerbangan tertentu atau tujuan tertentu gitu. Jadi memang ada derajatnya dari sanksi itu semua. Dan ini kita dialogkan sebelum kita membuat regulasi itu, sehingga semua stakeholder, apakah operator bandara, apakah maskapai penerbangan, apakah PT Kereta Api, mereka tahu bahwa itu menjadi suatu regulasi yang harus mereka pegang. Terima kasih Pak Menhub Budi Karya Sumadi dan juga Ibu Putri Kuswisnuwardani. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan transportasi yang aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga industri pariwisata kita bisa menggeliat kembali. Terima kasih.